Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, pagi hari ini kita semua di rumah kita masing-masing akan menyiapkan setiap hati kita untuk sama-sama menerima setiap janjinya Tuhan di minggu ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Sebab dialah Tuhan Allah kita, sumber kekuatan kita. Dialah sumber segalanya buat setiap kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama renungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan mari kita sembah Tuhan Allah kita. Kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita sama-sama buka hati kita. Kita sembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami rindu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang Tuhan, membawa setiap hati kami, membawa setiap pujian kami Tuhan. Kami boleh sama-sama Tuhan tinggikan Kau Tuhan. Kami boleh sama-sama muliakan Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan, setiap harinya kami boleh menghidupi setiap firman Tuhan. Dan kami boleh rindu Tuhan, setiap harinya Tuhan bersyukur Tuhan, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam rumah. Kita puji sembah Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama buka hati kita, nyatakan setiap kerinduan kita hari-hari ini di hadapan Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh, sebab Dialah Tuhan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
Engkaulah Tuhan kita, Engkaulah Raja kita. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah Haleluya. Engkaulah sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Kau berdaulat atas kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kau berdaulat atas setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Dan Kau berdaulat atas setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Yes, Tuhan. Sebab Kau tahu Tuhan apa yang menjadi setiap kerinduan kami Tuhan, para umat Tuhan. Hari-hari ini mungkin terasa berat buat setiap kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami Tuhan, ketika kami hidup di dalam firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh pegang setiap janjinya Tuhan. Kami pegang setiap firman-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan tetap berdaulat atas setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami memiliki Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, dalam kesesakan maupun dalam kemenangan Tuhan, Kau selalu ada bersama kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab Kaulah Tuhan sumber kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku
Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, yes Tuhan, tak jauh dalam. Kau tahu sampai setiap kedalaman hati kami Tuhan, dalam setiap kesesakan, dalam setiap kemenangan, sebab Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita sama-sama renungkan setiap kebaikan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dalam setiap kesesakan kita, dalam setiap kemenangan kita, sebab Tuhan ada bersama kita. Mari kita sama-sama pegang teguh setiap janjinya Tuhan. Mari kita sama-sama pegang teguh setiap firman-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita harapkan hari-hari ini hanyalah Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dia yang selalu ada bersama kita. Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan mari kita sama-sama pegang setiap janjinya Tuhan, pegang setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yes God. Sebab Kau baik Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau baik Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita, ucapan syukur kita di rumah kita masing-masing. Katakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia Allah yang sangat baik. Yes Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Yes. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Mari kita sama-sama bangkit di dalam masa sulit kita. Haleluya, sebab kita punya Allah. Yes. Di dalam kesesakan, di dalam kebenaran, Engkau Yesus selalu bersamaku. Engkau Yesus selalu
bersamaku. Mari kita muliakan Tuhan, Allah yang ada, Allah yang selalu ada bersama kita. Haleluya. Mari kita sama-sama masuk dalam doa, dan saya mengundang Bapak Gembala untuk masuk dalam doa. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara mengikuti acara ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus dari awal sampai akhir, supaya dimanapun acara ini dapat tertangkap, semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini Tuhan, ada GPT Anugerah Jalan Kesatrian Jalan Pagarsi boleh kembali mendengarkan pelayanan live streaming pagi hari ini. Mohon Tuhan mengurapi acara ini sampai selesai, memberkati semua orang yang mendengar saat ini. Kami percaya banyak yang menyaksikan di Bandung, di Jakarta, di Papua, Malaysia, Singapura, dan lain-lain Tuhan. Tangan Tuhan yang tidak terbatas menjangkau, memberkati. Biarlah dengan penuh antusias, penuh iman, kami mengikuti acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka acara ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bersyukur bahwa Tuhan Allah kita Tuhan yang luar biasa. Dia Allah sumber segalanya. Dia Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama buka setiap hati kita, buka suara kita. Walaupun kita ada di rumah, tapi kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau tetap memuliakan Tuhan. Di masa-masa sulit ini kita mau tetap percaya bahwa waktu Tuhanlah waktu yang terbaik, dan waktu Tuhanlah waktu yang sangat tepat. Mari kita sama-sama serahkan seluruh hidup kita di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Yes God. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita akan pujian dari awal. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Sebab waktu Tuhanlah waktu yang terbaik buat setiap kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan atas hari ini. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Engkau, Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya apa yang kami alami adalah yang terbaik bagi kami, karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Bahkan Engkau sudah buktikan kasih-Mu terlebih dahulu bagi kami dengan mati di kayu salib dan bangkit dan hidup sampai saat ini, Tuhan. Kami percaya Bapa, penyertaan-Mu ada bersama dengan kami hingga saat ini. Kami tahu Tuhan, hari ini adalah hari yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu Tuhan dengan segala ucapan syukur bagi Engkau, karena Engkau Allah yang patut kami muliakan, Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan, shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua yang saat ini langsung mendengarkan atau melihat acara kita dimanapun kita berada. Saudara, kalau saya dengar pujian tadi yang terakhir, saya teringat akan sebuah kesaksian ya saudari kita ya yang umurnya mungkin lebih cocok sebagai anak saya ya, umurnya 23 tahun sekarang ya. Dia tinggal di Surabaya. Mungkin saudara pernah melihat kisahnya atau videonya melalui YouTube ya. Seorang yang bernama Nadia Valery ya. Dalam usia 23 tahun ya, di tahun 2019 yang lalu dia diagnosa mengidap kanker kelenjar getah bening. Tidak ada yang tahu saudara awalnya seperti apa, tetapi tiba-tiba dia melihat pernyataan dokter bahwa dia mengidap kanker yang cukup mengkhawatirkan, sehingga dia harus mengalami banyak kemoterapi ya, sehingga rambutnya habis, saudara. Ya, itulah keadaan yang dialaminya, saudara. Tetapi di dalam keadaan keterpurukannya, di dalam masa-masa sulit yang dia hadapi, ya, dia senantiasa bersuka cita. Ya. Tidak ada wajah yang menunjukkan kesedihan. Ya. Ketika dia tampilkan videonya, saudara, ketika dia akan rambutnya akan dipotong habis karena semuanya mulai rontok. Teman-teman yang menangis ya. Nah bagi mungkin kalau satu saat nanti saudara kita melihat video ini ya, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas upload video yang Nana masukkan di YouTube, karena banyak memberkati saudara-saudara kita yang lain juga ya. Kita percaya bahwa apa yang kita alami ya tidak selalu harus membuat kita terpuruk. Apa yang kita alami tidak selalu harus membuat kita jatuh terus-menerus ya. Tetapi ada dua pilihan memang yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah menyerah atau kita bangkit ya. Give up atau get up ya. Dua pilihan yang bisa kita ambil, saudara ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini
Ya, sebelum kita masuk di dalam tema kita, yaitu bangkit di masa sulit, saudara, kita akan lihat satu foto, ya, tolong ditayangkan fotonya. Ya, mungkin saudara tidak semua familiar dengan foto ini, ya, terutama yang ada di sebelah kanan, ya. Mungkin kalau yang sebelah kiri, rasanya pernah lihat ini, ya. Dia adalah seorang aktor Hollywood, ya, bernama Will Smith, ya. Dia banyak membintangi film-film Hollywood. Sedangkan yang di sebelahnya lagi adalah Chris Gardner, ya. Dia seorang miliarder, seorang yang cukup kaya raya saat ini, ya, seorang pengusaha. Tetapi kalau kita lihat latar belakangnya, saudara, kita akan lihat dia adalah seorang yang dahulunya di sekitar tahun 1980-an dia adalah seorang apa istilahnya, tunawisma, ya. Dia tidak punya rumah, saudara. Dia sempat tinggal di WC umum, ya, bersama dengan anaknya. Dia juga tinggal atau tidur di taman kota, dan dia mengandalkan bantuan dari pemerintah, ya, untuk makan, untuk hidupnya, saudara, ya. Tetapi Chris Gardner yang lahir di tahun 1954 ini, dia lahir tanggal 19 Februari, ya. Dia lahir di sebuah kota namanya Milwaukee, ya. Itu sebelah utara dari negara bagian, ya, yaitu negara bagian Wisconsin. Nah, tokoh yang diperankan oleh aktor ini, yaitu oleh Will Smith ini, adalah memang terjadi nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia perankan dalam sebuah film, ya, yang artinya kurang lebih mengejar kebahagiaan seperti itu, ya. Jadi Will Smith ini memerankan tokoh Chris Gardner, ya, di dalam filmnya, dan bagaimana dia menceritakan kehidupan Chris Gardner dari seorang tunawisma, ya, kemudian dia merangkak terus sampai akhirnya dia menjadi pekerja magang di sebuah perusahaan saham, ya, dan dia akhirnya bisa menduduki posisi sebagai pemilik perusahaan. Sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita, ya, kalau kita pikirkan dari seorang tunawisma menjadi seorang miliarder. Bahkan dia merambat ke Afrika dan dia membuat perusahaan juga di sana, ya. Jadi usahanya bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi juga sudah merambah ke Afrika. Nah, bagaimana bisa hidup seperti itu, saudara? Kalau kita lihat, memang banyak hal-hal yang dia alami, sampai dia harus berpisah dengan istrinya, ya, karena istrinya sudah tidak tahan lagi dengan kondisi dia sebagai tunawisma. Tetapi akhirnya dia bisa tunjukkan bahwa dia mampu untuk bangkit. Saudara, bangkit dari keterpurukan atau bangkit dari masa sulit adalah satu hal yang memerlukan perjuangan dengan sekuat tenaga, ya, tidak bisa dengan asal-asalan, saudara. Sampai akhirnya Chris Gardner ini dia mendapatkan penghargaan bestseller dari versi New York Times, ya, dan kisahnya ini diangkat melalui film tadi. Saudara, kita akan lihat, ya, bagaimana anak-anak Tuhan, ya, di dalam Alkitab juga pernah mengalami masa-masa sulit, ya. Ada beberapa yang saya ingin tunjukkan kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Petrus. Saudara, dalam kisah di dalam Alkitab dikatakan bahwa Petrus pernah mengatakan demikian, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Ya. Kemudian semua murid pun menyatakan demikian juga. Ya. Semuanya mengatakan, "Kami tidak akan menyangkali Tuhan. Ya, aku tidak akan meninggalkan Tuhan." Tetapi di dalam Matius 26 ayat 75 dikatakan, "Teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali."
Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, Petrus menyangkali Yesus dan dia menangis dengan sedihnya. Kenapa? Itu masa-masa sulit bagi dia. Saudara bayangkan ketika saat itu Petrus melihat gurunya, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Saudara, kalau seandainya saudara dan saya menjadi Petrus, kira-kira apakah kita akan berbuat sebaliknya yang dilakukan Petrus? Atau mungkin kita akan sama dengan Petrus, kita akan menyangkal Yesus. Saudara, taruhannya adalah nyawa, ya. Ketika orang berhadapan dengan mempertaruhkan nyawa, biasanya orang berusaha untuk selamat, ya. Dengan cara apapun dia berusaha, yang penting selamat dulu, ya. Orang akan berusaha menyelamatkan diri. Rasa takut pasti ada dalam setiap pribadi orang, ya. Nah, demikian juga yang dialami oleh Petrus. Dia takut, dia merasa khawatir bahwa hidupnya terancam, ya. Dan dia mengambil keputusan dengan mengatakan dia tidak mengenali Yesus sampai 3 kali. Baru setelah itu ayam berkokok. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ya, ada satu perbedaan, ya. Ketika Petrus memasuki masa-masa sulit, dia tidak lama kemudian dia bangkit kembali. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Petrus bisa dipakai Tuhan. Dia membangkitkan seorang perempuan, yaitu seorang muridnya yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani itu Dorcas, ya. Hingga sampai suatu waktu Petrus bisa sekali berkhotbah, itu kurang lebih 3.000 orang bertobat. Bagaimana bisa seperti itu? Kebangkitan dari masa-masa sulit, ya, sehingga Petrus bisa menjadi seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Dari seorang pecundang menjadi seorang pemenang. Seperti apa? Ya, kita akan lihat nanti, saudara, ya. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, ketiga pemuda Ibrani ini, ya, dikatakan bahwa dalam Daniel 3 ayat 17, ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dari dalam tanganmu, ya Raja. Kemudian ayat 18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka punya ketetapan hati, saudara, ya. Berbeda dengan Petrus, ya. Petrus bisa menyangkali Yesus, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak menyangkali Tuhan, ya. Tetapi ancaman kematian adalah masa sulit bagi semua orang, termasuk bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Secara manusia pasti dia merasa kesulitan, dia merasa ketakutan, dan rasa takut itu bukan hal yang salah, saudara, ya. Hal takut itu sama dengan gembira dan lain sebagainya. Itu berasal dari jiwa kita, emosi kita, saudara. Takut itu Tuhan berikan bagi kita, ya. Rasa khawatir juga itu Tuhan berikan bagi kita. Tetapi ketika rasa takut dan khawatir itu berlebihan, itu yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, secara positif kita bisa lihat takut sesuatu itu berarti jiwa kita mengingatkan supaya kita itu bisa menjaga diri kita. Contoh, misalnya ketika kita mengendarai kendaraan, kita melebihi kecepatan yang diizinkan, ya. Ketika kita melihat kilometer itu di speedometer, kita akan melihat, oh ternyata itu terlalu cepat. Nah, kita mengurangi kecepatan itu, ya. Itu satu hal yang positif, saudara, ya, untuk menyelamatkan diri kita. Atau misalnya ketika kita akan melakukan sebuah dosa, kemudian kita ingat, firman Tuhan mengatakan jangan kau misalnya mencuri, jangan kau mengambil hak milik orang lain, jangan kau berdusta dan lain sebagainya. Kemudian kita karena takut akan Tuhan, ya, kemudian kita berbalik, ya. Tadinya akan melakukan sebuah kesalahan, karena kita takut, ya, kita berubah, berbalik. Nah, saudara, rasa takut itu tergantung bagaimana kita memanfaatkannya, ya. Tetapi rasa takut yang berlebihan tentu akan menjadi satu hal yang negatif. Nah, apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tidak takut, saudara. Kenapa? Karena mereka punya satu keyakinan, ya.
bahwa Allah sanggup melepaskan dia. Tetapi dikatakan bahwa sekalipun Tuhan tidak meluputkan aku dari api itu, ya, kami tidak akan menyembah dewa. Dan apa yang terjadi? Ya, ternyata Tuhan menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan tinggi bagi mereka. Ya. Dan satu hal yang perlu kita ingat, saudara, ketika anak-anak Tuhan bangkit dari keterpurukan, ketika anak-anak Tuhan bangkit dari masa sulit, satu hal yang perlu kita ingat, selalu nama Tuhan dimuliakan. Ya, kita lihat, ya, setelah Petrus bertobat, ya, dia kembali melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Artinya nama Tuhan dimuliakan. Sadrak, Mesak dan Abednego pun demikian. Ya, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego luput dari api yang menghanguskan mereka, ya, kemudian Raja Nebukadnezar mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah Tuhan yang disembah oleh mereka. Saudara, nama Tuhan ditinggikan. Kemudian yang ketiga, yang saya mau berikan contoh ini, yaitu Daniel. Ya, Daniel kita tahu bahwa banyak ketika kita masih sekolah minggu, mungkin kita juga sudah diajarkan bagaimana Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, apa penyebabnya? Ya, karena dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Ya, karena dia tetap memegang percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Daniel 6 ayat 13, ya, lalu kata mereka kepada raja, orang-orang yang membenci kepada Daniel itu berkata, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doa. Ya. Di dalam ayat 22 dikatakan, Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi juga tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, saudara, kita lihat bahwa Daniel memang tidak melakukan kesalahan. Ya. Kemudian Daniel 6 ayat 26 dikatakan, ini kata raja, ya, dikatakan, bersama ini kuperintahkan, ya, kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini raja yang mengatakan demikian, saudara. Ya. Setelah yang dilakukan oleh Daniel, nama Tuhan dimuliakan. Nah, saudara, setiap kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, ketika kita mengalami satu terobosan, hendaklah kita mengatakan bahwa semua akan kebaikan Tuhan. Kita bukan apa-apa, saudara. Ya, tanpa Tuhan kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Nah, sebagian orang ketika menghadapi masa sulit, biasanya mereka menyalahkan orang lain. Ya. Ada yang menyalahkan istri. Wah, kenapa sih saya punya istri seperti begini sih, cerewet terus, ya, bukannya membantu suami tapi malah menekan terus. Kemudian istri juga menyalahkan suami, kenapa saya punya suami yang begini nih, malas, nggak mau cari kerjaan dan sebagainya. Ya. Kemudian mungkin juga menyalahkan perusahaan, waduh, saya dikeluarkan dalam kondisi seperti ini. Ya. Saudara, dalam saat-saat sekarang ini banyak karyawannya di PHK, ada yang dirumahkan, tetapi dengan gaji yang tidak seutuhnya, ya, ada yang 70%, ada yang 50%, ya. Bagaimana perusahaan memberikan kebijakan, ya. Atau mungkin banyak juga orang yang saat ini mengalami tekanan-tekanan lainnya, ya. Bisa menyalahkan orang lain, bahkan mungkin bisa menyalahkan pendeta, atau bahkan menyalahkan diri sendiri, ya. Nah, umumnya ketika seseorang berada dalam masa sulit, dia akan fokus kepada masalahnya, ya. Dan sedikit sekali orang yang mau introspeksi, kenapa saya kok melakukan begini, ya? Apa yang harus saya lakukan? Ya, biasanya kalau introspeksi itu jauh juga kita berpikir untuk ke depan, ya. Nah, tidak selama-lamanya kesulitan itu disebabkan orang lain, ya. Bisa saja kesulitan itu juga ditimbulkan oleh diri kita sendiri, ya. Jadi jangan kita berpikir, oh, saya mengalami begini karena Tuhan izinkan begini, ya. Sebenarnya kesalahan kita juga, misalnya kita di PHK karena melakukan kejahatan di perusahaan misalnya, ya itu bukan salahnya Tuhan,
Ya bukan kehendak Tuhan, saudara, tapi saudara yang melakukan kejahatan, ya itu pilihan saudara. Jadi kita harus introspeksi juga. Kalau itu memang kesalahan kita harus mencoba memperbaikinya, ya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat ini, misalnya masalah ekonomi, keuangan, ya. Dalam kondisi seperti ini tentunya keuangan juga akan berkurang, saudara. Apalagi kalau kita di PHK dari perusahaan, ya. Saya juga turut ya berempati ya terhadap saudara-saudara kita yang di PHK, saudara, ya. Nah, tetapi ada juga orang yang bermasalah karena terlalu boros, saudara, ya. Tidak bijak dalam memilih kebutuhan dan kemauan, ya. Keinginan dan kebutuhan itu sangat berbeda, saudara, ya. Tetapi juga ada masalah mungkin yang dimiliki melalui masalah keluarga, ya. Masalah katakanlah mungkin perceraian, ya. Mungkin awalnya dari ketidakjujuran, tidak ada keterbukaan, mungkin karena saling egois, ya. Atau mungkin bagi anak-anak muda, ya, masalah yang dihadapi saat ini mungkin masalah percintaan, ya. Mungkin sang pacar sering kali PHP, ya, janji palsu, mungkin egois, labil, cepat marah dan sebagainya. Nah, saudara, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi banyak masalahnya, banyak berbagai-bagai persoalannya. Tetapi kita perlu meluangkan waktu untuk merenungkan, introspeksi, ya. Apakah kesalahan atau kekurangan kita, kemudian kita rencanakan, ya, untuk bangkit dari kesulitan kita. Puji Tuhan, ya. Tolong ditampilkan Roma 12 ayat 12, ya, ada di situ. Oke, ya. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, ya, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bersukacita dalam pengharapan. Kayaknya bersukacita itu bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi tidak dalam semua keadaan, ya. Orang bisa bersukacita mungkin karena kalau kita tanya, kapan Anda bersukacita? Mungkin bagi ibu-ibu, ketika suami baru gajian, ya. Atau mungkin bagi sebagian orang, ketika saya naik jabatan, ya. Atau mungkin bagi orang-orang yang di kedinasan, mereka mungkin berbicara tentang kenaikan pangkat, ya. Ketika mereka naik pangkat, mereka akan bersukacita. Ada banyak orang alasan mengapa mereka bersukacita, ya. Namun perlu kita sadari bahwa sukacita yang diberikan oleh dunia ini bersifat sementara, ya. Hanya sesaat, beberapa waktu, ya. Dan setelah itu biasa-biasa saja, ya. Nah, biasanya kalau orang bersukacita selalu tersenyum, ya. Bahkan mungkin ketawa, ceria begitu, ya. Nah, tidak ada orang yang bersukacita itu mukanya muram, ya, nggak ada. Ya, biasanya bersukacita, senyum, ya. Bahkan mungkin tertawa-tawa begitu, bahagia kelihatan sekali. Itu orang yang sukacita, saudara, ya. Nah, tetapi ketika dalam masa sulit, biasanya orang malas untuk tersenyum, malas untuk tertawa, saudara, ya. Ada orang yang memang mungkin tersenyum dan tertawa terus walaupun dalam masa sulit, ya. Mungkin dalam dia tidak pernah berpikir masa kesulitan atau masa senang, dia selalu tersenyum, ya. Biasanya kebanyakan, maaf ya, biasanya orang stres, saudara, ya. Orang stres itu dia tidak tahu waktu kapan, ya. Bahkan ketika dia sendirian, ya, kita kadang melihat orang di pinggir jalan senyum-senyum sendiri, ya, dengan bajunya yang sudah kumal begitu, ya. Kayaknya dia nggak punya susah. Mungkin orang berpikir seperti itu, saudara. Tapi itu tidak bisa kita katakan orang yang bersukacita, saudara, ya, karena itu ada kelainan, ada masalah di dalam jiwanya. Nah, saudara, tetapi firman Tuhan berkata, ya, bersukacitalah senantiasa, ya. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, ya, Paulus mengatakan demikian. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya. Ada belakangnya, dalam Tuhan, saudara. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah, saudara. Kenapa Paulus mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan? Nah, saudara, kita mau lihat. Yang pertama, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan tentunya, ya. Seorang yang memiliki mental pemenang, ya,
selalu optimis. Ya. Dia selalu yakin bahwa ke depan pasti akan lebih baik. Ya. Itu memiliki mental pemenang, ya, mental yang dimiliki oleh seorang pemenang, saudara. Memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan. Ya. Itu keyakinan, saudara. Ya. Jadi di dalam pengharapan itu ada sebuah keyakinan. Di dalam kekristenan mungkin kita katakan itu adalah iman, saudara. Ya. Iman kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan sanggup melepaskan, Tuhan sanggup menolong, ya, Tuhan sanggup mengangkat kita. Nah, kenapa? Karena banyak janji-janji Tuhan, ya, yang mengatakan bahwa kita akan menjadi pemenang, saudara. Kita bukan menjadi pecundang, kita akan menjadi kepala, kita bukan menjadi ekor, saudara. Tuhan memberikan sebuah janji yang pasti akan ditepati. Oleh sebab itu bersukacitalah dalam segala keadaan, karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Satu alasan yang pasti, saudara, ya, karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Orang bersukacita dalam dunia tidak memiliki satu alasan yang kuat. Ya. Mungkin alasannya karena saya mendapatkan gaji, ya, mendapatkan THR, ya, saya bersukacita. Tapi selama THR itu masih ada. Kalau sudah habis, habislah sukacita itu juga, ya. Tetapi sukacita di dalam Tuhan tidak pernah kekurangan, tidak akan pernah kehabisan. Nah, pada saat di dalam penjara, Paulus dan Silas mereka tetap berdoa, ya. Kita mau lihat Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26, saya akan bacakan, ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya Paulus dan Silas mereka mengeluarkan suaranya, mereka memuji Tuhan, ya, bukan di dalam hati, saudara. Ya. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, saudara, ada satu mujizat di dalam pujian yang mereka naikkan. Ya. Allah bekerja di dalam pujian, saudara. Ya. Jadi orang yang bersukacita itu senantiasa membawa berkat, saudara. Ya, karena mereka ketika mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, ya, di sana ada kuasa, saudara. Ya. Nah, kita lihat bahwa Paulus sekalipun di dalam penjara, dia tetap berdoa dan menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Artinya kebiasaan yang dia lakukan itu dia terus lakukan, saudara. Ya. Bukan ketika dalam masa sulit saja kita berdoa dan memuji Tuhan. Ya, banyak kali orang datang kepada Tuhan ketika masalah itu datang, baru dia datang kepada Tuhan. Ketika masalah itu menimpa, baru datang kepada Tuhan. Namun ketika dalam keadaan semua baik-baik saja, seringkali banyak orang melupakan Tuhan. Ya. Seringkali Tuhan dijadikan ban serep. Ya. Seringkali Tuhan dijadikan hanya sebagai bodyguard. Jadi kalau ada masalah datang, Tuhan tuh, tolong tuh. Ya. Jadi sepertinya kurang menghargai Tuhan. Nah, saudara, apa yang dilakukan Paulus? Paulus melakukan senantiasa yang dia lakukan. Seperti juga yang Daniel lakukan. Ya. Ketika masa sulit itu datang, dia tetap berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Nah, di dalam Roma 8 ayat 31, Paulus memiliki satu keyakinan. Ya, dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara, Paulus memiliki satu keyakinan, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Ya. Di dalam ayat 37 juga dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, Paulus dengan yakin mengatakan kita lebih dari orang yang menang. Ya.
karena Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita, bukan karena kekuatan kita, saudara. Ya. Seberapa kuat manusia bertahan dalam pencobaan, banyak kali hamba-hamba Tuhan sekalipun dia bisa jatuh di dalam dosa, saudara. Ya. Tetapi ketika Tuhan menyertai kita, kita akan tampil menjadi pemenang, saudara. Puji Tuhan. Ya, yang kedua, ya, bagaimana kita menjadi pemenang, ya, di dalam masa sulit ini. Yang kedua adalah bersabar dalam kesesakan. Ya, saudara, sabar adalah buah dari roh. Ya, kita lihat buah-buah roh itu ada beberapa banyak. Ya. Nah, salah satunya adalah sabar. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 dikatakan, ya, tadi dikatakan setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara memerintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, mereka didera, mereka disiksa, saudara. Ya. Itu adalah sebuah kesesakan, sebuah masa sulit, saudara. Ya. Kesesakan bukan berarti bajunya sesek, saudara. Seringkali kita merasa aduh kesesakan, ya, karena bajunya kesempitan, badannya kegedean, saudara. Ya. Kesesakan di sini dikatakan bahwa masa-masa sulit, saudara. Ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Artinya benar-benar dibatasi kebebasannya, saudara. Kalau orang dibatasi kemerdekaannya, dia akan berontak, saudara. Nah, tetapi kita lihat bahwa Tuhan yang membela Paulus, ya. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16:26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, saudara. Siapa yang bisa melakukan gempa bumi, saudara? Kecuali hanya Tuhan. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tuhan pembela, saudara. Ya. Ketika tidak ada orang yang membela kita, ingat, saudara, Tuhan tetap membela kita. Mungkin saudara-saudara di gereja tidak bisa menolong kita. Mungkin orang tua, mungkin keluarga, mereka tidak bisa menolong kita dalam masa-masa kesulitan kita. Ingat, saudara, berseru kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari kesesakan kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari masa-masa sulit kita, seperti yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Ya. Paulus dia berdoa, ya, dia memuji Tuhan, dan Tuhan campur tangan. Nah, ketika Tuhan campur tangan, tidak ada satupun yang bisa merebut kembali, saudara. Puji Tuhan. Jadi yang kedua adalah sabar dalam kesesakan, saudara. Kita harus bersabar, ya. Dan setiap anak-anak Tuhan, saya yakin memiliki karakter sabar, ya. Karena sabar adalah buah roh, ya. Kita pasti memiliki itu, saya yakin, ya. Nah, yang ketiga, agar kita bisa lepas dari masa sulit, adalah menjaga keintiman dengan Tuhan melalui bertekun di dalam doa. Kita mau lihat Roma 8 ayat 38 dan 9, ya. Roma 38 dan 39, ya. Ayat 38 saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Soalnya tidak ada yang sanggup memisahkan kita. Bagaimana kita bisa bersatu dengan Tuhan, ya? Tentunya tidak lepas dari bertekun di dalam doa. Doa adalah sebuah fasilitas, ya, untuk kita berhubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan, ya. Itu adalah satu komunikasi yang satu-satunya yang bisa kita lakukan dengan Tuhan, ya. Dan di dalam bertekun ada dua hal, ya, yang membuat ketekunan itu terbentuk, ya. Ketika kita bertekun, ya, kita harus tahu ada dua hal yang bisa kita lakukan karena dua hal ini, ya. Yang pertama, ketekunan terbentuk melalui proses ujian. Jadi seseorang bisa bertekun,
itu selalu setelah melalui proses ujian. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita telah melalui ujian-ujian itu, kita akan semakin tekun di dalam Tuhan. Ya. Ujian ini tentu saja banyak halnya. Ya. Di dalam ayat yang Yakobus 1 ayat kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya. Pencobaan anggaplah sebagai satu ujian, saudara. Ya. Sebagai satu alat untuk menguji kita, apakah kita memang tekun di dalam Tuhan, apakah kita memang setia kepada Tuhan. Ya. Nah, setelah kita bisa melalui itu, dikatakan bahwa imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, siapa yang tidak mau bertekun, saudara? Tetapi tidak semua orang mau menang di atas pencobaan. Ya. Nah, yang kedua adalah melalui latihan setiap hari. Ya. Bertekun itu memerlukan latihan. Apalagi bertekun di dalam doa, saudara. Banyak orang yang berdoa itu hanya ketika di gereja. Ya. Banyak hanya berdoa itu ketika ada masa-masa sulit. Nah, saudara, kita mau lakukan doa itu setiap hari. Bukan hanya ketika makan, saudara, tapi juga ada saat ketika kita hendak tidur, ketika kita bangun tidur, ya. Subuh-subuh mungkin kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Adakan saat teduh dengan Tuhan. Saudara, kunci kemenangan anak-anak Tuhan adalah melalui doa. Ya. Kita lihat Daniel tadi, dia melakukan doanya setiap hari, 3 kali sehari. Ya. Daud mengatakan 7 hari dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Ya. Ada waktu-waktu yang kita perlu luangkan untuk Tuhan, saudara. Ya. Nah, dengan bertekun di dalam doa, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin tahu, ya, sifat atau kemauan Tuhan itu seperti apa. Kita lebih peka terhadap suara Roh Kudus, saudara. Ya. Nah, berbicara tentang ketekunan, ya, tentunya harus ada motivasi yang membuat kita tekun terhadap sesuatu. Ya. Orang tekun mencari uang karena dia punya motivasi. Ya, dia ingin membahagiakan keluarganya. Ya. Sebagai kepala keluarga, tentu dia harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Ya. Dan motivasi itulah yang membuat dia tekun bekerja. Sekalipun mungkin perusahaan yang dia bekerja, ya, itu mungkin kurang nyaman bagi dia, tetapi dia lakukan terus lakukan demi keluarga, saudara. Ya. Nah, ada dalam sebuah penerbangan dari Portland menuju Boston, ya, seorang pilot bernama Henry Dempsey mendengar suara aneh di dekat pintu pesawat. Ya, jadi pilot ini sedang mengendalikan pesawat, ya, dan dia mendengar suara guprak begitu, ya, di belakangnya, dan dia lihat kelihatannya nih pintunya nih, ya, kelihatannya ada yang nggak beres nih, saya harus periksa. Ya. Kemudian Henry Dempsey, pilot ini, dia menyerahkan kemudinya kepada kopilot. Ya. Tolong kendalikan dulu pesawat. Ya, saya mau ke belakang, saya mau lihat. Ya. Dan dia berjalan ke belakang. Ya. Dia melihat apa gerangan yang menjadi sumber bunyi tadi. Ya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka pilot ini berjalan, ya, tiba-tiba terjadi guncangan. Ya. Terjadi guncangan yang diakibatkan turbulensi, ya, yang diakibatkan karena udara di atas sana, saudara. Dan pesawat itu terguncang dengan hebat, dan pilot ini dia terbanting dan terlempar ke arah pintu tadi. Ternyata memang pintu tadilah sumber bunyi suara tadi, saudara. Dan pintu itu tiba-tiba terbuka, dan pilot ini terlempar keluar, tersedot keluar. Kopilot dia menyadari, ya, ada satu tanda merah lampu menyala, ya, di kemudi di ruang kemudi sana, dan kopilot ini menyadari, wah, ini ada pintu terbuka, ya. Dan dia berteriak-teriak memanggil pilot, tidak ada jawaban. Dia memutuskan bahwa pilot memang sudah jatuh, terlempar keluar. Saudara, dalam kondisi seperti itu, kopilot ini dia berusaha mengendalikan pesawat untuk melakukan pendaratan darurat. Dia menghubungi bandara terdekat, ya, dan dia katakan bahwa
pilot terlempar keluar dan dia minta bantuan supaya segera dilakukan pencarian dengan helikopter ya, ke laut ya. Kemudian setelah melakukan pendaratan darurat, kopilot ini dia turun dari pesawat dan dia banyak orang-orang menghampiri ya, dari di bandara itu menghampiri pesawat ini dan melihat ternyata pilot tadi, saudara, masih ada di luar pesawat. Dia sedang memegang itu tangga yang ada di pesawat ya. Ternyata ketika dia terlempar keluar, dia berusaha untuk memegang apa yang bisa dia genggam, saudara. Dan satu-satunya yang bisa digenggam itu adalah tangga di pesawat itu. Dia genggam terus, pegang selama 10 menit, saudara. Dalam kecepatan pesawat terbang itu 200 km per jam lebih, saudara. Ya, di atas 4.000 meter, ya, 4.000 kaki di atas permukaan laut. Jadi berapa kilometer di atas permukaan laut, saudara? Itu anginnya seperti apa? Dengan kecepatan 200 km per jam lebih ya. Dia memegang itu kuat-kuat tangga pesawat, saudara. Satu perjuangan yang berat, saudara, yang dilakukan oleh pilot tadi. Membutuhkan waktu 10 menit dia untuk bertahan, saudara. Entah kalau mungkin berjam-jam kayaknya nggak akan mampu, saudara ya. Nah, tetapi pertanyaannya, apa yang memampukan dia untuk bertahan hidup? Apa yang memampukan dia untuk tetap memegang itu, saudara, memegang tangga itu ya. Dan mengapa dia berhasil melakukan hal yang mustahil itu? Sulit, saudara, tanpa alat bantu ya, tanpa kacamata seperti penerjun dan lain sebagainya. Itu anginnya begitu besar, saudara ya. Tapi dia mampu bertahan ya. Sebuah perjuangan yang berat, saudara, memerlukan sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh. Ketika kita mau bangkit dari sebuah persoalan, ketika kita akan bangkit dari sebuah masalah ya, kesulitan, kita perlu satu tekad yang kuat, seperti tekad pilot tadi, saudara. Tidak mudah ya, tetapi pasti berhasil ya. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada satu pengharapan ya. Di dalam Tuhan ada satu kemenangan yang Tuhan sediakan, saudara. Untuk mengatasi kesulitan, setiap kesulitan diperlukan kegigihan atau ketekunan ya. Yakub diberkati setelah semalam-malaman bergumul dengan malaikat Tuhan ya. Semalam-malaman, saudara, sampai menjelang pagi ya, dia masih tetap memegang malaikat Tuhan itu ya. Dan namun apa yang terjadi ya? Tuhan memberkati dia ya. Tuhan memberkati Yakub ya. Di mata Allah, Yakub adalah seorang pejuang, saudara ya. Dia memperjuangkan berkat. Dia tidak mau melepaskan Allah sebelum memperoleh berkat. Yakub sadar bahwa tidak ada yang dapat dijadikan andalan kecuali Allah semata. Dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel karena telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan dia menang. Dari penipu menjadi pejuang yang menang. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apapun yang saudara hadapi saat ini, ingatlah firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jika saat ini kita mengalami masalah keuangan, masalah keluarga, masalah percintaan, dikeluarkan dari pekerjaan, sakit penyakit yang menurut dokter tidak ada harapan, saudara ingat, Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan, saudara ya. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan, sabar dalam kesesakan, dan tetap bertekun di dalam doa. Dan ada satu hal yang Tuhan mau kita semua lakukan, saudara. Jika kita bangkit dari persoalan kita, jika kita bangkit dari masalah kita, jadikanlah itu sebuah kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan dengan apa yang sudah kita alami, saudara. Hingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Dialah Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Puji Tuhan, ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita di dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini, saudara.
Memang tidak mudah, terutama bagi saudara-saudara kita yang saat ini mungkin mengalami PHK, dirumahkan, atau mungkin usaha yang sepi sekali karena tidak ada pengunjung. Ingat, di dalam Tuhan ada pengharapan. Sabar dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Kita akan serahkan kepada, kita akan tutup dulu dalam doa ya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Kami percaya Bapa, bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Pengharapan yang hidup saudara. Pengharapan yang tidak pernah habis. Biarlah kami mau tetap bersabar di dalam kesesakan, dan kami mau tetap bertekun di dalam doa Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan Bapa, supaya kami boleh melakukan semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami Tuhan saat ini. Urapi kami, berkati Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia Bapa, tetapi boleh menjadi berkat, tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga boleh menguatkan kami. Pada masa-masa sulit ini, kami boleh tetap bangkit Tuhan. Kami boleh tetap tampil menjadi pemenang-pemenang, karena Tuhan sumber kemenangan kami Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati saudara-saudara kami yang saat ini dimanapun kami berada Bapa. Biarlah kiranya kasih Tuhan melawat kami, memberkati kami, memberikan kedamaian, sukacita, damai sejahtera senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau lah yang memiliki kehidupan kami. Engkau yang layak kami muliakan dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita sudah dikuatkan melalui puji-pujian, juga oleh kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa menguatkan kita bahwa di dalam setiap hidup yang kita alami, perjalanan hidup panjang yang harus kita hadapi, suka dan duka, jalan yang nyaman atau jalan yang berkerikil, semuanya di situ Tuhan menyertai kita. Kita bertekun dalam setiap apa yang kita kerjakan. Kita bersungguh-sungguh dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing, kita bersyukur Tuhan masih berikan kesehatan kepada saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan kami bersyukur ibadah online boleh terus berlangsung dari waktu ke waktu. Mari kembali saya ingatkan, di dalam jadwal jam-jam ibadah online ini saudara siapkan waktu yang terbaik, dan juga kesiapan hati yang paling sungguh-sungguh, supaya saudara dapat memberikan puji-pujian yang terbaik dan mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan berkat pesan Tuhan yang luar biasa di setiap saudara menghadirinya. Mari lakukanlah ibadah online sama seperti ketika saudara menghadiri ibadah seperti biasa di gereja. Dan yang kedua, mengenai persembahan, seperti biasa saudara bisa melihat di flyer, ada 2 nomor rekening untuk cabang kesatriaan dan cabang gang sastra. Untuk cabang kesatriaan bisa menambahkan angka 10 rupiahnya di belakang, dan untuk cabang gang sastra dapat ditulis ditambahkan 20 rupiah di belakangnya. Dan juga nanti akan diberikan informasi mengenai untuk persembahan persepuluhan, saudara dapat memberikannya kemana, nanti akan diberikan informasinya lewat Instagram. Selalu ikuti informasi kami yang ada di dalam Instagram dan juga mungkin via WA Group. Supaya apa saudara? Supaya saudara tetap membangun rohani saudara di tengah kondisi yang banyak kita sama-sama mengalami pandemi dan juga efek yang dialaminya termasuk masalah sosial dan ekonomi. Mari kita sebagai orang yang percaya dan sudah ditebus terus bangkitkan manusia rohani kita supaya kita dapat memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Dan juga ibadah hari Rabu, ibadah tengah minggu dilakukan seperti biasa hari Rabu jam 7:30 malam. Tetap saudara hadir, ikuti. Kalau saudara punya anak, supaya badannya sehat, badannya tumbuh kekar, saudara akan memberikan makanan, gizi, susu dan vitamin, suplemen yang kuat. Demikian juga supaya rohani kita menjadi kuat, rohani kita menjadi semakin luar biasa kuat, tetap bisa bertahan. Saudara harus memberikan asupan
makanan rohani, doa, kebenaran firman Tuhan, supaya menjadi manusia rohani yang kuat. Puji nama Tuhan. Kita juga berdoa bagi pemerintah, bagi Satgas Covid, gugus tugas, supaya dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Dan juga kita semua ambil peran masing-masing. Di rumah kita tidur yang cukup, tidak perlu keluar kalau tidak ada kegiatan yang penting. Juga jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan bila tidak ada boleh menggunakan hand sanitizer, makan yang bergizi, dan juga kita terus sama-sama dukung dalam doa, dan kita boleh nanti melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa bersama-sama ibadah kembali bersama di gereja kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat, biarlah ibadah kali ini benar-benar memberikan dampak yang luar biasa bagi saudara. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah live streaming dari GBT Anugerah, dan kita sudah diberkati oleh puji-pujian dan oleh firman Tuhan, ya. Biarlah ini semua menjadi berkat rohani yang kekal dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, makanan jasmani itu ada batasnya. Bahkan Tuhan bilang langit bumi akan lenyap, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya percaya banyak orang diberkati. Tadi saya lihat Cenggiseng, ada keponakan saya, Doni dari Jakarta juga ikut. Dari, saya harapkan dari Singapura juga ada ikut. Dari Papua, ya, Pendeta Wilman dari Batam, Pak Purnomo yang setia di Solo, dan lain-lain. Mungkin banyak yang saya tidak kenal yang ikut menyaksikan, dan kita semua diberkati. Saya percaya saudara, bukan tiba-tiba wabah virus corona ini terjadi, ya. Semua nanti ujung-ujungnya kita lihat rencana Tuhan yang besar, ya. Ada revival kebangunan rohani yang terjadi. Jangan lupa hari Rabu jam 7:30 malam kita berkumpul lagi. Dan minggu depan ada perjamuan kudus hari Minggu depan, ya. Persiapkan sejak sekarang. Tuhan berkati. Dan ingat saudara, tadi disampaikan, soalnya masih ada yang WA kepada saya, Pak, kalau saya berikan persembahan itu ada di flyer, ya. Mari saudara-saudara, Tuhan bilang barang siapa yang menabur dia pasti menuai. Puji Tuhan. Mari semua berdiri di rumah, kita akhiri ibadah kita. Puji nama Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan sudah memberkati pelayanan live streaming GBT Anugerah Kesatria dan Jalan Pagarsi. Kami percaya semua yang mengikuti di rumah-rumah, di berbagai daerah tempat kota, bahkan ada yang di luar negeri, Tuhan memberkati semua. Dan kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari setiap orang yang memfollow, yang mengikuti acara ini. Saya berdoa yang sakit dalam nama Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Yang lemah kuasa Roh Kudus berikan kau kekuatan yang luar biasa. Yang mengalami pergumulan, tangan Tuhan yang kuat menopang hidupmu. Kami berdoa bagi negara bangsa kami Indonesia, pemerintah kami Indonesia, dari Presiden Jokowi, menteri-menteri dan semua jajaran pemerintah sampai yang paling bawah, memberkati pemerintah kami dalam usaha menangani wabah corona ini. Tuhan menolong semua sehingga negara kami Indonesia akan diberkati dan kemuliaan Tuhan turun dari negara kami. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan berkati.